Salah satu faktor-faktor dari kemiskinan adalah faktor pribadi. Faktor pribadi tersendiri terbagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu penyakit mental. Nah, hal ini membuat orang menjadi tidak mampu melakukan sesuatu dan menyebabkan pengurangan pendapatan sehingga meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, ada kecelakaan. Kecelakaan tersendiri membuat orang berhenti menjadi tidak produktif atau bahkan berhenti bekerja sehingga membuat orang tersebut miskin. Nah, ada juga yang ketiga yaitu kemalasan. Teman-teman, kemalasan sendiri itu banyak sekali terjadi di kalangan anak-anak muda milenial pada zaman sekarang. Kemalasan tentunya sangat melekat pada anak-anak usia 18 tahun ke atas, di mana gadget sudah menjadi tantangan yang sangat luar biasa yang membuat mereka bermalas-malasan. Jadi, kemalasan merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan kemiskinan. Banyak orang yang mempunyai kesempatan bekerja, tapi tidak bekerja keras karena malas. Yang terakhir ada faktor pemborosan. Faktor pemborosan tersendiri adalah dapat menjadi penyebab kemiskinan. Orang yang boros akan tetap miskin berapapun penghasilan yang ia dapatkan, karena sudah ditanamkan dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang boros, sehingga bagaimanapun uang yang ia dapatkan, ia tidak bisa memanage uang tersebut, sehingga pemborosan terus terjadi di dalam hidupnya. Nah, teman-teman, jangan sampai beberapa faktor-faktor itu ada dalam diri kalian, karena itu bisa menyebabkan kemiskinan. Perlu diingat ya, faktor pribadi yang pertama itu ada penyakit mental, yang kedua ada kecelakaan, ketiga kemalasan, dan yang terakhir pemborosan. Faktor geografis. 1. Iklim dan cuaca yang kurang baik dapat menyebabkan produktivitas menurun. Kondisi ini dapat meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, tidak adanya sumber daya alam yang memadai. Contohnya, tidak ada tanah yang subur, mineral, dan air yang cukup. Wilayah di mana tidak adanya sumber daya alam yang cukup. 3. Bencana alam seperti letusan gunung berapi, angin topan, banjir, dan gempa bumi menyebabkan kerusakan serius pada perumahan dan pertanian. Contohnya di Tiongkok, banjir menjadi penyebab utama kerusakan pertanian. Di India, hujan tidak tepat waktu dan volumenya tidak stabil, menyebabkan kerusakan serius pada penelitian. Akibatnya, kemiskinan terjadi di mana-mana. Yang ketiga, ada faktor ekonomi. Yang pertama, masalah pertanian seperti pupuk yang tidak cukup, perbaikan peralatan dan mesin yang tidak mutakhir, penyakit, tidak adanya sarana yang memadai untuk melindungi ladang dari hama dan hewan, serta eksploitasi petani oleh tuan rumah. Yang kedua, masalah distribusi kekayaan yang tidak merata. Dalam sistem kapasitas, yang kaya terus menjadi kaya dan yang miskin semakin miskin. Yang ketiga, depresi ekonomi yang tidak menyebabkan penurunan dalam perdagangan, penutupan pabrik, dan berhenti kerjanya buruh serta pedagang kecil. Yang keempat yaitu faktor sosial. Yang pertama, sistem pendidikan yang kurang baik dapat menyebabkan orang yang berpendidikan menganggur dan menjalani kemiskinan. Kedua, perumahan yang tidak cukup dapat membuat orang terpaksa tinggal di permukiman kumuh yang kotor dan tidak sehat. Konsekuensinya, kapasitas mereka untuk bekerja berkurang. Hal ini tentu saja mengarahkan mereka pada kemiskinan. Yang ketiga, salah kelola rumah tangga dapat menyebabkan kemiskinan. Sering tanpa disadari, peribahasa lebih besar pasak daripada tiang dilaksanakan dalam hidup sehari-hari. Akibatnya, tabungan tidak ada dan hutang semakin bertambah dan menjerat kehidupan. Sekian audio visual tentang kemiskinan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.